Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk berpuasa pada bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam, bulan yang dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupkannya pintu-pintu neraka, yaitu bulan Ramadan. Tak lupa pula selawat serta salam sentiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari akhir. Amin, Allahumma amin. Teman-teman pemirsa channel YouTube OSIS Manbatang, bukankah telah turun kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, perintah, kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena taat kepada perintahku Allah, dan puasa adalah untukku Allah, dan aku akan memberikan balasannya, sedangkan sesuatu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat gandanya. Berpuasa pada bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan, di antaranya mendapatkan pahala yang berlipat ganda, menjalin kedekatan dengan Allah, menjaga kesehatan, meningkatkan konsentrasi, menjaga kesehatan mental, memupuk empati dan solidaritas sosial, melatih disiplin dan menguatkan hubungan keluarga. Lantas, mengapa banyak orang yang berbuka puasa sebelum waktunya? Dikatakan bahwa seseorang yang nekat membatalkan puasanya secara sengaja akan mendapatkan ancaman dan siksaan yang pedih di hari akhir. Barang siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka dia telah melakukan kesalahan atas dirinya sendiri dan juga hak masyarakatnya. Dan jika dia ingin mengetahui tingkat pengharaman dan tingkat dosa orang yang merusak kesucian bulan Ramadan dengan membatalkan puasanya, kita renungkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Man afdara yauman min Ramadan min khairi illatin lam yujizhu siyamut tahri hatta yaqallah fa in syaa khufirah lahu wa in syaa adabah," yang artinya, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak dibolehkan baginya mengerjakan puasa dar sehingga dia menemui Allah, dan jika Allah berkehendak, dia akan diberikan ampunan kepadanya, dan jika Allah berkehendak, dia akan mengazabnya. Diceritakan pula dalam suatu hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang artinya, suatu hari tatkala aku sedang tidur, datanglah 2 orang. Mereka memegangi pundakku
kemudian membawaku ke gunung yang terjal seraya berkata, "Naiklah." Aku pun naik, sehingga sampai ke puncak gunung. Aku mendengar suara yang keras, suara yang memekakan telinga. Aku bertanya, "Suara apakah itu?" Mereka menjawab, "Ini suara lolongan penghuni neraka." Kemudian aku diajak pergi lagi. Aku melihat orang-orangnya bergantung terjungkir balik. Dari pipinya robek-robek, dan dari pipi-pipi itu keluar darah yang deras. Lantas aku bertanya, "Siapakah mereka?" Kedua orang tersebut menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya." Demikianlah gambaran mengerikan dari azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang merusak kesucian bulan Ramadan serta meremehkan syiar yang suci ini, di mana mereka tidak berpuasa secara terang-terangan pada siang hari di bulan Ramadan. Mereka akan bergelantung pada kaki mereka seperti bergelantungnya binatang sembelihan, yang dimana kaki berada di atas dan kepala berada di bawah, dan mulut mereka akan dirobek sehingga keluar darah yang mengalir darinya. Keadaan itu merupakan gambaran yang benar-benar mengerikan. Apakah orang-orang zalim itu mau mengambil pelajaran untuk diri mereka sendiri yang merusak kesucian bulan Ramadan yang penuh berkah, yang mereka tidak mau menjaga kehormatan waktu dan tidak mau juga memelihara hak pencipta mereka? Mereka benar-benar telah merusak rukun keempat dari rukun-rukun Islam tanpa mempedulikan tujuan dari pencipta mereka sama sekali. Syekh Al-Jazairi menukil ungkapan dari Imam Az-Zahabi yang telah menjadi ketetapan di kalangan orang-orang mukmin bahwa orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan kan karena sakit dan tanpa alasan. Yang benar adalah orang yang lebih jahat dari orang yang berzina dan juga lebih buruk dari pencandu khamar. Bahkan keislamannya diragukan dan menganggapnya sebagai suatu zindik dan rusak. Orang-orang yang secara terang-terangan memperlihatkan bahwa dirinya tidak sedang berpuasa, sedangkan mereka dalam keadaan sehat walafiat serta tidak memiliki alasan yang membolehkan mereka berbuka, berarti mereka telah kehilangan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa takut dari hamba-hambanya. Hati, akal, pikiran mereka telah dipenuhi dengan keingkaran. Hati mereka telah dipenuhi dengan godaan syaitan dan dosa, dan mereka tidak mengetahui bahwa dengan tidak berpuasa itu mereka telah menghancurkan salah satu dari rukun Islam. Mereka adalah orang-orang yang fasik dan kurang iman, serta sudah tidak lagi memiliki harga diri. Kaum muslimin melihat mereka dengan sebelah mata sambil menghinanya. Mereka termasuk dalam pelaku dosa besar pada hari kiamat kelak. Azab Rob yang maha perkasa lagi maha berkuasa telah menanti mereka. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan-golongan orang yang berbuka puasa sebelum pada waktunya. Dan jika salah satu dari kalian termasuk dalam golongan tersebut, maka bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.